Waalaikumsalam. Siapa ya? Nak Alexa. Silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Ya, silakan duduk. Silakan. Apa kabarnya, Alexa? Baik Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar keluarganya? Baik juga Bu. Bapaknya? Alhamdulillah baik. Ya. Alexa, kelas 9 sekarang ya? Iya Bu. Ya, hampir lupa Ibu keramaian siswa ya. Dari kelas 7 sampai kelas 9 sekitar 400 lebih siswanya, jadi untuk ngenal satu-satu tuh agak susah juga ya. Ya. Ada yang perlu Ibu bantu? Sebelumnya Ada Bu. Ada yang ingin saya sampaikan. Ya. Ngomong-ngomong, apa kegiatannya hari-hari? Cuma di rumah Bu. Rumah untuk orang tua. Iya. Kegiatan lainnya mungkin Palingan main sama teman. ekstranya masih Tidak Bu. tidak. Kalau nggak salah dulu kan pernah ikut lomba kan, lomba pidato bahasa Inggris. Pernah Bu. Dapatin juara nggak? Kalau tidak salah dapat. Waktu kelas berapa kemarin ya? Kelas 7. Kelas 7. Ya, berarti Alexa ini anaknya yang berprestasi juga ya. Ya, bisa. Mengawali proses konselingnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu lah ya. Iya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk apa Ibu menyuruh kalian berdoa istilahnya kan ya, supaya proses konseling kita ini berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar, mudah-mudahan dapat manfaatnya ya. Sebelumnya ya, sebelum kita lebih lanjut, ini ada buku kunjungan ya. Jadi setiap yang ke ruangan BK Ibu ya, jadi harus mengisi buku kunjungannya ya. Ditulis dulu ya, nomor dulu, hari ya, Senin. Nama, kelasnya ya. Tulis konsultasi saja, konsultasi. Ada kan? Ya, terima kasih ya kalau sudah mengisi ya. Jadi Alexa ya tadi juara ya, masuk anak yang berprestasi ya. Di sini Alexa ketemu Ibu. Ada yang mau saya sampaikan Bu, tapi saya takut soalnya ini mengenai diri saya. Begitu. Kalau takut menyampaikannya ya, takutnya yang mana? Takut apakah takutnya tanda kutip ini akan disebarkan? Mana? Takut rahasia saya akan disebarkan. Oh gitu. Jadi Nak Alexa ya. Jadi Ibu kalau dalam bimbingan konseling di sini ya, di sini kan apa namanya, posisi Ibu kan sebagai guru pembimbing kalian ya di SMP Negeri 2 Jawa ini. Jadi Ibu akan memegang rahasia kalian ya. Apapun yang kalian ungkapkan, masalah yang ada di dalam diri Alexa, ya Ibu akan merahasiakan sesuai dengan asas yang Ibu
pelajari ya, asas dalam BK ya, bimbingan konseling. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan ya, di mana setiap rahasia ya yang ada pada klien ibu termasuk pada Alexa ya akan ibu rahasiakan. Yang keduanya asas keterbukaan. Jadi Alexa kalau memang benar-benar ingin menyelesaikan suatu permasalahannya, meminta pendapat dari ibu, jadi nggak ada istilah ditutup-tutupi ya. Jadi terbuka, secara jujur menyampaikan masalah apa yang ingin jadi kemukakan oleh Alexa ya. Yang ketiga sukarela. Sekarang sukarela mengungkapkan ya. Jadi tidak usah istilahnya datang terpaksa gitu ya. Sekarang ibu nanya di sini ke BK ini datang ke tempat ibu nih sukarela enggak? Sukarela Bu. Sukarela ya, sukarela untuk diselesaikan masalahnya. Oh iya, kalau memang sudah sukarela, sudah terbuka nanti ini menyelesaikannya. Terbuka Bu. Terbuka ya, yang ditutupi. Kalau ditutupi masih ada masalah yang ditutupi, berarti itu akan menghambat dalam proses konselingnya ya. Jadi pahamnya? Paham. Udah paham kan? Berarti di sini ibu insya Allah ya, ibu akan jaga kerahasiaan ya. Apapun yang terjadi hanya kita berdua yang tahu ya. Iya Bu. Paham? Paham. Oke. Kalau memang sudah paham ya, untuk konseling ini karena kita terbatas oleh waktu, jadi ibu hanya ngasih hanya berkesempatan membimbing Alexa itu hanya 40 menit atau sekitar 1 jam. Bagaimana? Tidak apa-apa Bu, saya yakin Ibu bisa menjaga rahasia saya. Iya, oke. Kalau menjaga rahasia insya Allah ya. Iya. Jadi kesepakatan waktu kita sudah kita sepakati ya. Iya. 40 menit ya. Iya. Lebih kurang 40 menit gitu ya. Kalau memang ada sisa nanti waktunya, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol biasa jadi dulu ya. Iya Bu. Oke, dah Alexa. Kalau begitu, kalau memang sudah memahami tadi yang ibu sampaikan tentang bimbingan konselingnya ya, tentang menjaga kerahasiaan kalian, ya insya Allah ibu akan jaga ya. Sekarang ini ibu minta waktunya Alexa terbuka untuk mengungkapkan ya segala semua masalah yang ada pada diri Alexa. Ibu persilakan. Iya Bu, terima kasih. Dulu saat saya kelas 7, saya sering mendapat juara kelas. Tetapi saat masuk kelas 8, saat masuk kelas unggulan, saya merasa cemas dan khawatir bahwa nilai saya turun dan takut jika tersaingi oleh teman saya yang pintar. Berarti ada 3 permasalahan. Yang pertama itu merasa cemas dan merasa takut nilai akan turun. Yang kedua merasa tersaingi ya. Yang mana ini yang lebih kuat untuk yang menjanggal di hati Alexa, yang sangat-sangat mengganggu perasaan Alexa, yang mana? Saya takut nilai saya turun Bu. Nilai turunnya. Kalau takut nilainya turun berarti pasti ada jalan keluarnya ya. Oke. Ya, ibu minta jelaskan sekali lagi yang benar-benar yang menjanggal gitu, yang menjanggal perasaan si Alexa, yang benar-benar menjadi permasalahan Alexa. Baik Bu, saya merasa cemas dan khawatir nilai saya turun karena masuk kelas unggulan dan takut tersaingi oleh teman saya yang pintar, apalagi saat ujian atau ulangan semester. Gitu. Tapi kan di sini kan Alexa kan sudah mendapatkan juara, istilahnya Jawa 10 besar dari kawan-kawannya. Merasa masih khawatir ataupun merasa masih takut gimana?
Saya masih merasa khawatir Bu, soalnya bukan juara 1, 2, atau 3. Berarti yang Alexa inginkan itu juara 1, 2, dan 3 ya? Benar. Gitu. Ya, Ibu paham maksudnya ya. Ibu mengerti apa yang Alexa rasakan ya. Nah, berarti di sini Alexa ingin mendapatkan juara ya, tapi takut juga untuk tersaingi ya oleh kawannya. Selama ini apa yang Alexa lakukan? Kalau memang tujuan Alexa ingin mendapatkan juara, apa yang Alexa lakukan? Dari misalnya gini, Alexa kan nilainya kan misalnya kemarin kan masih dapat 10 besar ya, cuma tidak dapat 1, 2, 3 ya. Jadi apa yang menjadi kalau hambatannya kan karena rasa cemas, masa takut tersaingi ya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, apa yang Alexa apa namanya lakukan selama ini? Bermain HP sampai larut malam dan menghabiskan waktu luang saya dengan teman-teman hingga lupa waktu. Gitu. Kalau seperti itu berarti tepat nggak tuh? Tepat sasaran nggak? Apa namanya? Untuk menghilangkan kecemasan itu, untuk menaikkan prestasi Alexa itu tepat sasaran nggak kira-kira? Tidak. Berarti kalau memang tidak, berarti permasalahannya makin prestasinya makin gimana? Makin ataupun dengan main HP, dengan bermain HP sampai larut malam, ataupun banyak main HP dari belajarnya, apakah nilai Alexa itu makin naik ataupun gimana? Nilai saya semakin menurun. Makin menurun. Berarti di sini ya apa namanya? Pemikiran Alexa dengan main HP, mungkin di sini pemikiran Alexa itu sudah tepat ya. Dengan main HP, rasa kecemasan, ketakutan itu akan berkurang ya. Tapi lama-lama kan misalnya sebentar, nanti kan habis main HP, nanti ulang nggak lagi kecemasannya. Apalagi kalian kan akan dihadapkan di ulangan semester gitu. Mana Kecemasan dan rasa takutnya akan terulang kembali. Berarti sasaran tadi yang untuk menghilangkan suatu kecemasan dengan main HP ataupun dengan bermain di tempat kawan, misalnya bermain dengan kawan sepertemanan gitu ya, itu kurang tepat ya. Kurang tepat. Berarti Alexa tahu nggak istilahnya ini ya, sebuah kecemasan, sebuah ketakutan, ketegangan itu berasal dari berarti gini ya. Jadi kita pikirkan sama-sama bagaimana caranya ya untuk mengendalikannya, supaya Alexa ini tidak merasa cemas, tidak merasa tersaingi ya, tidak merasa takut lagi kalau dalam meraih prestasi, mendapatkan juara ya. Jadi di sini ya Ibu jelaskan sedikit ya. Tadi kan Ibu jelaskan juga tentang berpikir tentang kecemasan ya. Kecemasan, ketakutan, ketegangan itu berasal dari pikiran yang negatif. Kalau kita berpikiran yang negatif, semua aura, semua yang ada dalam tubuh kita, energi kita ini akan merasa tegang. Contohnya yang dialami oleh Alexa. Jadi untuk sekarang coba Alexa ya berpikir yang positif supaya kecemasan dan ketakutan itu akan hilang. Main HP-nya ya kalau bisa dikurangi ya, dikurangi. Motivasi dirinya diperkuat lagi, karena tujuan tadi kan Alexa ingin mendapatkan juara 1 dan 2 ya. Jadi Alexa di sini Ibu beri tugas ya,
Nah, supaya Alexa itu memikirkan sesuatu yang positif. Nah, bagaimana caranya kalau kira-kira yang berpikir positif itu? Nah, memikirkan hal yang baik, baik ya. Nah, berpikir positif, selalu optimis ya. Cara kita mengendalikan rasa cemas, rasa takut itu selalu optimis. Optimis maksudnya kita harus mencapai tujuan, yakin bahwa kita itu bisa. Jadi misalnya Alexa tadi kan takut nilainya turun, optimis, aku ini yakin. Dengan bagaimana supaya Alexa itu bisa meraih tujuannya tadi kan ya. Di sini haruslah dengan belajar. Belajar, habis itu jangan lupa setelah belajar berdoa ya. Sholatnya jangan lupa ya. Dilakukan tuh sholat. Kalau masih ada rasa kecemasan atau ketakutan, ya diulangi lagi ya. Optimis lagi, kita optimis. Ayo motivasi diri kita supaya kita itu maju terus. Apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Jangan pantang menyerah, jangan bersikap pesimis. Kalau pesimis kan malas, paling nanti enggak juara. Itu kan namanya pesimis. Ada enggak perasaan yang seperti itu? Ada. Itu dihilangkan ya. Kalau bisa dihilangkan ya. Walaupun istilahnya masih menyangkal, dilawan. Kita harus kita lawan. Jangan sampai pikiran-pikiran yang seperti itu ada di dalam dalam pikiran kita. Kita lawan, kita harus bertindak cepat ya. Tugas-tugas yang ada diberikan oleh guru itu diselesaikan tanpa menunda-nunda waktu. Jadi di sini ya, untuk merasa supaya Alexa itu tidak takut lagi ataupun tidak merasa tersaingi. Namanya kita sekolah ya, namanya kita di dalam belajar, otomatislah kita tuh bersaing, tapi kita saingnya secara sehat. Jangan sampai saingannya itu secara nakal ya, untuk mendapatkan juara pertama, juara kedua, lalu tidak belajar, tidak mengerjakan tugas, tapi ya menyontek. Itu kan yang enggak bagus. Jangan ada pikiran-pikiran seperti itu ya, Alexa ya. Iya. Oke. Selanjutnya mengendalikannya juga ya. Tadi ada berapa ya? Habis itu Alexa harus relax. Relax, tahu kan relax? Tahu. Relax. Tenangkan hati kita yang cemas tadi, yang merasa takut. Dengan sikap tadi pikiran kita yang positif itu, jadi kita tenangkan. Jadi berharaplah ya supaya kita lebih maju, lebih sukses ya. Jadi gimana perasaannya? Sudah sedikit lega. Jadi untuk itu ya, kan tadi kan Ibu kalau bisa ya diterapkan di dalam supaya ketakutan tadi, kecemasan tadi ya, supaya agak berkurang lah, jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan tadi kata Ibu kan takut stres ya. Jadi kalau misalnya nanti dibiasakan melakukan hal-hal yang positif atau pikiran-pikiran yang positif. Oke. Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk Alexa, cara menghilangkan rasa cemas ya. Yang pertama, tenangkan diri kamu ya, tenangkan diri kamu. Yang kedua, jangan hiraukan ya omongan orang lain yang sifatnya yang negatif ya.
Nah, jadi fokus ke suatu pekerjaanmu ya, tugasmu. Ya, yang ketiga, kurangi pemakaian HP yang berlebihan tadi ya. Iya Bu. Nah, jadi mulai sekarang HP-nya ya jangan sampai di belakang gitu ya, sampai larut malam ya. Nah, sibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Iya. Tahu maksudnya? Tahu Bu. Nah, coba gimana? Dengan membantu pekerjaan rumah, misalnya Habis itu belajar lebih giat lanjut. dan Terus, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang berguna. iya, mesti waktu luang dengan hal berguna ya. Oke, betul. Nah, jadi di sini boleh Alexa misalnya ada waktu luang ya. Nah, isilah yang hal-hal yang bermanfaat ya. Iya. Dari ngaji ya. Iya Bu. Nah, habis itu mengelola emosi dengan jujur pada diri sendiri ya. Nah, jadi istilahnya perasaan cemas itu kan bagian dari emosi juga ya. Jadi kelola kecemasan itu jangan sampai berlebihan, ketakutan itu jangan sampai berlebihan, karena tadi Alexa kan udah ingin mencapai tujuan Alexa, ingin mendapatkan juara ya. Jadi terus menerus dilatih ya, belajar terus menerus ya, supaya kecemasan itu akan hilang. Oke. Optimis ya, nah Ibu sampaikan tadi kan. Jadi optimis ya, dalam segala hal, yakin bahwa aku ini bisa ya, bahwa aku ini bisa juara, aku bisa mendapatkan sesuatu ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tersaingi. Oke. Ya, raih kesuksesanmu ya. Iya. Nah, raih kesuksesanmu. Nah, yang terakhir ini ya, nah, supaya nilai tetap bagus, jangan menunda-nunda tugasnya ya, yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, jadi jangan sampai ditunda-tunda, itu tugasnya ya. Nah, jadi hilangkan pikiran-pikiran yang negatif ya, masukkan pikiran-pikiran yang positif, pikirkan yang baik-baik saja ya. Iya Bu. Oke, dah, ada mau lagi ditanyakan? Tidak ada Bu. Nah, jadi ini tugas dari Ibu ya, jadi dilakukan ya dimanapun Alexa berada. Paham? Nah, coba diulang bagian yang pahamnya. Tenangkan diri. Iya. Kurangi bermain HP. Dan jangan dengarkan omongan orang lain. Serta sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Jangan menunda tugas pendidikan, harus semangat, harus optimis dalam mencapai kesuksesan. Nah, jadi pahamnya tugasnya ya. Nah, jadi lakukan ya, supaya nilainya, supaya tujuannya ingin mendapatkan juara itu tercapai. Jangan takutlah lagi, karena persaingan itu hal yang wajar. Oke? Sudah merasa nyaman? Sudah. Oke, jadi pola pikirnya harus berubah. Jangan merasa cemas, merasa khawatir, lalu main HP semaunya ya. Tapi itu dampaknya buruk bagi kita. Ujungnya nilai pun turun. Oke? Udah, ada yang tanya Pak? Tidak ada Bu. Oke. Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, coba Alexa ulang bagaimana sih cara mengatasi tadi rasa ketakutan Alexa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu beri tugas ke Alexa supaya rasa takut, rasa tersaingi, rasa kecemasan itu akan hilang kepada Alexa. Itu gimana? Dengan memotivasi diri dan terus berpikir positif, serta bersikap optimis. Mau maju enggak? Mau. Nah, berarti ada
tekad yang kuat ya. Iya. Kalau mau maju, mau juara enggak? Mau. Mau. Jadi lakukan ya. Iya Bu. Jadi biasakan. Tugasnya gimana? Selama ini kan tugasnya kan ditunda-tunda. Ya. Iya. Jadi tugasnya gimana? Akan saya kerjakan. Dikerjakan, jangan sampai menunda-nunda Tugas. tugas. Kalau kita menunda-nunda tugas, istilahnya itu makin banyak, makin menumpuk, jadi beban pikiran kita. Kapan kamu mau selesai gitu kan? Iya. Betul lah. Betul. Jadi tugasnya harus diselesaikan ya, tepat waktu ya. Iya Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Udah. Gimana perasaannya? Apakah kecemasannya masih ada, ataupun ketegangannya, ketakutannya masih ada? Saya sudah lega Bu, terima kasih. Sudah lega ya. Iya. Berarti kalau memang sudah lega, sudah berkurang kecemasannya, ya berarti konseling ini ya akan kita akhiri ya. Kalau bisa kita akhiri dengan doa, semoga apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita yang kita komunikasikan ini bisa Alexa nanti terapkan dalam untuk mengendalikan rasa ketakutannya ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada Bu. Sudah tidak ada. Kalau memang nanti ada permasalahan yang menyanggal, kalau misalnya masih perlu bantuan Ibu, silakan datang ke tempat Ibu ya, jangan sungkan-sungkan ya. Iya Bu. Karena tempat Ibu ini terbuka untuk seluruh siswa ya, baik dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 ya. Jangan malu-malu ya. Iya Bu. Seolah nanti rahasianya tidak akan Ibu. Untuk itu coba kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebarkan ya. Iya. Oke. Ada? Sudah. Salam sama orang tuanya ya. Iya Bu. Oke deh. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama.